Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Kanedewi dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Kajian Jurnal Internasional Matematika. Tugasnya berkaitan dengan mereview salah satu artikel nasional atau internasional. Di sini saya mereview artikel nasional. Adapun hasil dari reviewnya adalah sebagai berikut. Mata kuliah Kajian Jurnal Internasional Matematika disusun oleh saya sendiri, Rahayu Kanedewi, dengan NPM 172151157 dari kelas A, dengan dosen pengampu Bapak Dedi Muhtadi MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review artikel. Artikel yang saya pilih adalah artikel nasional. Adapun profil dari artikelnya adalah sebagai berikut. Judulnya adalah Peningkatan Representasi Matematis Menggunakan Pembelajaran Matematik dengan Penerapan Mozart Effect. Autornya ada Diana Amorkusuma. Artikel ini diterbitkan pada jurnal Indomain Indonesia Mathematics Education pada volume 3 nomor 1 Februari tahun 2020, halaman 10 sampai 19. Adapun nomor ISSN-nya adalah 2614-5111. Berikut ini adalah hasil reviewnya. Satu, efektivitas judul artikel. Berdasarkan efektivitas judul artikel, bahwa artikel yang berjudul Peningkatan Representasi Matematis Menggunakan Pembelajaran Matematik dengan Penerapan Mozart Effect, bahwa judul tersebut telah merepresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel. Selanjutnya, judul tersebut informatif dan mengandung highlight dari finding isi artikel. Yang ketiga, mencerminkan aspek kebaruan dan tidak memunculkan objek penelitian. Yang kedua, ada kandungan abstrak. Bahwa berdasarkan kandungan abstrak pada artikel ini, dilihat dari latar belakangnya bahwa artikel menjelaskan latar belakang pemilihan topik. Lalu untuk tujuan penelitiannya untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis antara yang telah memperoleh pembelajaran matematik dengan penerapan Mozart Effect atau PEM dengan siswa yang memperoleh pembelajaran langsung atau PL. Lalu untuk finding hasil penelitian dan simpulan, bahwa terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis antara siswa yang memperoleh PEM dan siswa yang memperoleh PL. Dan kesimpulannya bahwa pembelajaran matematik dengan penerapan Mozart Effect dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Dan yang terakhir, metode penelitian menggunakan metode eksperimen kuasi eksperimental non-equivalent control group. Yang ketiga ada kata kunci. Bahwa kata kunci pada artikel ini telah memenuhi beberapa kriteria yang ada. Yang pertama, spesifik, menggambarkan isi artikel, dan terdapat 3 kata, yaitu representasi matematis, etnomatematics, dan Mozart Effect. Selanjutnya yang keempat ada keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Pada artikel ini tidak terdapat gambar dan persamaan, yang ada hanyalah tabel. Berikut ini ada contoh tampilan tabel yang terdapat pada artikel. Yang pertama ada tabel 5, yang merupakan rekapitulasi hasil analisis angket sikap siswa. Selanjutnya ada tabel 3, merupakan statistika deskriptif tes akhir. Tabel terdapat pada artikel telah sesuai dengan kaidah tulisan ilmiah. Lalu bahasa pada tabel sama dengan bahasa pada artikel, dan tabel terbaca dengan jelas. Selanjutnya, yang kelima ada penggunaan istilah dan kebahasaan, di mana
penggunaan istilah dan kebahasaan pada artikel ini telah memenuhi beberapa kriteria yang ada. Yang pertama, istilah-istilah dalam artikel telah sesuai dengan standar baku, baik itu KBBI ataupun kamus. Lalu, struktur kalimatnya sesuai dengan standar baku. Selanjutnya, paragraf tidak berisi hanya satu kalimat. Dan terakhir, penggunaan istilah asing dicetak miring atau italic. Yang keenam, ada latar belakang. Untuk latar belakang pada artikel ini, di mana pada artikel ini latar belakangnya menggunakan prinsip segitiga terbalik, di mana pembahasannya dari umum ke khusus dan menjelaskan pentingnya topik ini dibahas. Yang ketujuh, ada kecukupan state of the art, di mana artikel ini mengaitkan dengan pengetahuan terkini, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan pada bagian pendahuluan dan mencantumkan referensi state of the art. Yang kedelapan, ada kejelasan gap analysis, di mana artikel mencantumkan apa yang sudah dilakukan dan mencantumkan apa yang perlu dilakukan, yaitu pernyataan kebaruan atau novelty berdasarkan state of the art yang terdapat pada pendahuluan dan metode penelitian. Selanjutnya yang kesembilan, ada kejelasan tujuan penelitian, di mana artikel mengenalkan apa yang dikerjakan atau yang diteliti dan mencantumkan tujuan utama dari artikel, yaitu untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan representasi matematis antara yang memperoleh pembelajaran etam matematik dengan penerapan mulsat efek atau PEM dengan siswa yang memperoleh pembelajaran langsung atau PL. Yang ke-10, metode penelitian. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimental non-equivalent control group dan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung pada siswa kelas 8 sebanyak 2 kelas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan inferensial. Lalu yang ke-11 ada hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian, pada artikel ini, yang pertama, hasil penelitiannya mendeskripsikan temuan, jadi bukan cerita detail angka di gambar atau tabel. Yang kedua, hasil penelitiannya berupa kajian saintifik dari temuan tersebut dan adanya keterkaitan dengan konsep-konsep teori yang sudah ada. Lalu hasil penelitiannya adanya kesesuaian antara hasil atau temuan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama yang sudah tercantum di state of the art pada bagian pendahuluan. Berikut ini adalah hasil penelitiannya, di mana hasil analisis tes representasi matematis menunjukkan bahwa p-value kurang dari alfa, yakni 0,000. Artinya, terdapat perbedaan rata kemampuan representasi matematis antara siswa kelompok eksperimen dengan siswa kelompok kontrol. Hasil analisis data aktivitas siswa selama pembelajaran dengan pengamatan selama 5 pertemuan diperoleh rata presentasi aktivitas siswa yang menggunakan PEM sebesar 79,07% dan termasuk kriteria aktif, sedangkan rata presentasi siswa yang menggunakan PL sebesar 33,24% dan termasuk kriteria kurang aktif. Lalu hasil analisis angket sikap siswa terhadap pembelajaran tampak bahwa siswa yang menggunakan pembelajaran PEM memperoleh jumlah terbanyak dan mencapai skor antara 96 dan 100 dari skor maksimum ideal sebesar 120 dengan rata skor 94,82. Selanjutnya yang ke-12, pembahasan hasil penelitian, di mana pembahasan hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan beberapa kriteria. Kriterianya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, di mana pembahasan hasil penelitiannya telah menjawab masalah penelitian. Lalu, yang kedua, mendukung dan mempertahankan jawaban dengan hasil. Selanjutnya, membandingkan dengan hasil penelitian yang relevan. Lalu, tidak menyatakan keterbatasan dari studi yang dilakukan dan tidak menyatakan pentingnya temuan, serta menemukan kebaruan dan tidak menyampaikan proyeksi untuk penelitian lanjutan. Yang ke-13 ada simpulan, di mana simpulan pada artikel ini telah memenuhi beberapa kriteria simpulan yang harus ada pada sebuah artikel, di mana
cukup menjawab tujuan penelitian atau hipotesis, lalu ditunjang oleh data-data hasil penelitian yang cukup, menampilkan hasil utama, tidak menampilkan data pengujian statistika, lalu kesesuaiannya dengan tujuan, tidak merangkum semua hasil secara padat, dan simpulan dibuat narasi atau tidak beritem dalam daftar paragraf. Selanjutnya untuk yang ke-14 ada daftar pustaka di mana penulisannya sudah konsisten, yakni dengan gaya dan urutan yang sama serta sesuai dengan APA 6. Yang ke-15 ada nisbah sumber acuan, dan sumber acuan yang digunakan pada artikel ini lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Lalu yang terakhir ada derajat kemutahiran, di mana jumlah referensinya ada 19, di mana terdapat 8 referensi termasuk 10 tahun terakhir. Maka derajat kemutahirannya adalah 42,1%, jadi termasuk ke dalam 40-80% rujukan mutakhir 10 tahun terakhir. Demikian hasil review artikel nasional dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.